Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang atas limpahan nikmatnya pada kesempatan kali ini kembali kita bisa duduk sejenak di sela-sela kesibukan kita masing-masing untuk menambah bekal kita, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungi petuah-petuah dari baginda suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari apa yang kita usahakan untuk kita simak, dari yang kita luangkan waktu kita harapkan semuanya berbuah menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Kita harapkan ilmu bermanfaat itu bisa nampak dalam perbuatan kita untuk kita amalkan. Dan kita sangat mengharapkan mudah-mudahan dari amal yang kita dapatkan ilmunya, kemudian kita amalkan, kita harapkan itu bisa kita jadikan menjadi tambahan bekal kita mempertanggungjawabkan usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebenar-benarnya ibadah kepada Allah taala. Hadirin dan hadirat, salihin salihat, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis adab yang berikutnya, kami sampaikan pendahuluan bahwasannya di dalam agama kita, agama Islam, diajarkan, kita dituntun, kita diarahkan untuk bisa menjadi seorang manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga kesehatan jasmani dan rohani itu bisa menghantarkan seseorang memaksimalkan anggota tubuhnya seluruhnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ketika seseorang itu tidak pada kesehatan yang sempurna, mungkin karena lemahnya badan, karena sakit, akhirnya sholat yang sempurnanya adalah dilaksanakan dengan berdiri, karena tidak mampu berdiri harus dilaksanakan dengan duduk. Tentu akan berkurang nilai sholat seseorang. Atau ibadah yang lain, ya itu berupa, misalnya contoh yang lain adalah puasa, shiyam, baik wajib maupun sunnah. Ketika seseorang itu tidak punya kesehatan, maka puasa itu akan berat dia laksanakan atau bahkan tidak mungkin untuk dia laksanakan. Dan tentu yang dibutuhkan ketika seseorang itu beribadah tidak hanya sehat jasmani saja, juga rohaninya. Bagaimana seseorang nanti bisa hadir dalam sholatnya itu tidak hanya fisiknya tapi juga jiwanya, ruhnya. Tentang kesehatan rohani, Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadis yang agak panjang. Dalam potongannya disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Rasulullah SAW menyebutkan dalam tubuh seorang manusia ada satu bagian
di mana bagian ini menjadi penentu kesehatan rohani. Kalau bagian ini sehat, maka seluruh badannya sehat secara rohani. Kalau satu bagian ini rusak, maka keseluruhan dari anggota tubuhnya dari sisi rohaninya juga akan rusak. Rasulullah SAW menyebutkan potongan daging itu, bagian tubuh itu adalah al-qalbu, hati seseorang. Ini menjadi patokan kesehatan rohani. Kalau seseorang itu hatinya baik, jauh dari hasad, dijaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya semua kepada hati. Ini adalah barometer kesehatan rohaninya seseorang. Betapapun mungkin ada orang yang tidak diberikan kecerdasan akal, tetapi bisa jadi dia adalah orang yang sehat rohaninya. Sebaliknya, mungkin secara kecerdasan dia sangat cerdas, tapi ketika rohaninya itu tidak sehat, sering dia kotori dengan kemaksiatan, maka rusak pula lah akalnya. Betapa kita banyak dapati ada orang-orang yang mungkin dari sisi akademisnya mungkin sudah sampai gelar akademis tertinggi, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat kita, dalam hadis yang Rasulullah SAW tadi sebutkan, kita sebutkan bersama tadi, kesehatan rohani barometernya adalah kesehatan hati seorang. Lalu bagaimana dengan kesehatan jasmani seseorang? Yang tentu kita ingin mendapatkan itu semua. Bahkan mungkin bagi sebagian manusia lebih memprioritaskan kesehatan jasmani daripada kesehatan rohani. Namanya rumah sakit itu untuk memeriksakan yang sakit jasmaninya. Jarang ada orang yang mungkin hatinya sedang kotor, sedang sakit, tapi dia memeriksakan dirinya. Adapun tentang kesehatan jasmani ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnih. Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah anak Adam mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Jadi kalau tadi dalam kesehatan rohani barometernya adalah kesehatan hati kita, jiwa kita. Kalau kesehatan jasmani barometernya adalah perut kita. Betapa dikatakan juga oleh banyak ahli kesehatan, sekitar 90% dari jumlah penyakit itu asalnya, sebab awalnya adalah di sekitaran perut. Kita tahu yang berkaitan dengan perut itu ada nanti kolesterol, ada darah tinggi, bahkan stroke, dan lain sebagainya. Ketika seseorang itu bisa mengendalikan perutnya, bisa menjadikan perutnya itu sehat, jadi alat pencernaan yang sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya ketika seorang ini tidak bisa mengendalikan perutnya, yang Rasulullah SAW sebutkan, jadikan seburuk-buruk wadah, apa saja masuk ke perut, apa saja maksudnya yang dia inginkan masuk ke perut, kemudian rusak perut ini, maka kerusakan itu juga akan menyebar pada anggota tubuh yang lainnya. Jadi petuah tadi dari Rasulullah SAW tadi untuk kita sangat perhatikan untuk kesehatan jasmani kita, adalah untuk kita perhatikan bagaimana kita mengendalikan perut kita, menjaga kesehatan perut kita yang nanti dampaknya adalah pada kesehatan seluruh anggota tubuh kita. Salah satu yang Rasulullah SAW berikan petuahnya untuk kita berkenaan dengan kesehatan jasmani ini adalah hadis yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Kami bacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La yashrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Dalam hadis yang tidak panjang, Rasulullah SAW menyebutkan, la yashrabanna, jangan sekali-kali minum, ahadukum atau ahadun minkum, salah seorang dari kalian, qa'iman, dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini setidaknya ketika kita kaitkan dengan pendahuluan tadi, bisa kita berikan kaidah besar betapa berkenaan dengan kesehatan jasmani, Islam punya perhatian terlebih terhadap perut manusia dan yang berkaitan dengan makanan, apa yang dia konsumsi. Bahkan ada ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa mengendalikan perut, mengendalikan diri dari makan dan minuman, yaitu adalah ibadah puasa. Maka berkenaan dengan itu, setidaknya dalam Islam mengatur berkaitan dengan makanan itu ada tiga poin. Yang pertama adalah apa yang kita makan. Kemudian yang kedua adalah berapa kadar ukuran yang dianjurkan dalam syariat. Jadi batasan kadar seseorang itu makan. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana seseorang itu makan. Apa yang dimakan, seberapa banyak yang dia makan. Yang ketiga adalah bagaimana cara dia makan, mengkonsumsi makanan. Yang pertama tentang apa yang dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, makanlah apa-apa yang ada di bumi halalan thayyiba. Batasan syariatnya, tuntunan syariatnya adalah yang halal lagi thayyib. Tidak hanya yang berkaitan dengan kehalalan apa yang kita makan, yaitu cara proses kita mendapatkannya, tetapi juga thayyib, dari zatnya memang baik untuk kita konsumsi. Berarti bukan sesuatu yang diharamkan, dan kalaupun itu tidak diharamkan, tetapi juga harus yang thayyib. Apa contoh yang halal tetapi tidak thayyib? Contohnya adalah mungkin misalnya sebuah makanan yang halal, ayam goreng, tapi tidak thayyib, misalnya ayam gorengnya digoreng dengan minyak yang sudah berkali-kali dipakai, atau ayamnya ini sudah walaupun halal dia disembelih, tetapi mungkin sudah kadaluarsa, maka dia tidak lagi thayyib. Maka yang harus diperhatikan dalam konsumsi kita makan maupun minum, yang pertama adalah yang halalan thayyiba. Poin pertama adalah apa yang kita makan, poin halalan thayyiba. Kemudian yang kedua adalah tentang batasannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kulu washrabu wala tusrifu. Boleh kalian makan, boleh kalian minum, tetapi tidak boleh berlebihan. Walaupun itu sesuatu yang halal dan thayyib, tetap ada batasan, tidak boleh berlebihan. Sejalan juga dengan itu, banyak hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tidak bolehnya seseorang itu berlebihan dalam makan. Ada dua hadis setidaknya. Yang pertama adalah tentang kadar makannya seseorang seharusnya. Rasulullah SAW menyebutkan sepertiga adalah untuk makanan, sepertiga adalah untuk air minum yang dia minum, sepertiga untuk udara. Ada batasan tuh. Jadi jangan sampai kita makan ini sampai keluar antopnya itu sudah penuh dengan makanan, baru nanti disusul minuman lagi, sudah penuh lagi, tambah penuh, tidak ada tempat lagi untuk udara, sampai nggak bisa bernafas, sulit bernafas, berat bernafas, jatuhnya ngantuk. Tidak seperti itu. Rasulullah SAW berikan tuntunannya,
sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, kemudian sepertiga lagi untuk udara, tentu dengan perkiraan. Ya, tidak mungkin kita juga mengukur apa yang ada di dalam lambung kita. Kemudian yang kedua, ada juga hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang batasan seseorang makan itu. Dikatakan bahwasanya makannya seorang muslim adalah untuk menegakkan tulangnya, untuk menegakkan badannya. Jadi fungsinya makan itu untuk supaya kita tidak lapar. Ya. Tidak harus sampai kenyang, tidak harus sampai melampaui batas, tidak. Tapi cukup untuk menegakkan diri kita, kuat untuk sholat, tidak sampai berlebihan. Ini tuntunan Rasulullah SAW tentang poin yang kedua adalah batasan seseorang makan. Kemudian yang ketiga, sesuai dan sejalan dengan hadis yang kita bahas adalah bagaimana seseorang itu makan. Di antaranya Rasulullah SAW berikan anjurannya kepada kita, jangan minum salah seorang dari kalian qaiman, dengan keadaan berdiri. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW melarang umatnya minum sambil berdiri. Tayyib. Ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah tadi kejelasan, ketegasan Rasulullah SAW tentang seorang yang minum dengan berdiri. Ada larangan jelas dari Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Ini larangan kita sudah dapati dalam hadis ini. Tetapi apa hukumnya? Apakah larangan ini bermakna sesuatu yang haram untuk dilakukan? Atau yang kedua, mungkin juga makruh atau mubah, boleh. Ya. Para ulama berbeda pendapat dan mayoritas menyebutkan bahwasannya minum dengan berdiri hukumnya adalah makruh. Mayoritas menyebutkan makruh, walaupun ada sebagian yang menyebutkan haram. Tapi mayoritas ulama menyebutkan hukum minum sambil berdiri, dalam keadaan berdiri, itu hukumnya adalah makruh. Mengapa dikatakan makruh padahal jelas pada hadis ini disebutkan larangan? Karena ada hadis-hadis lain dari sahabat yang lain menyebutkan mereka pernah melihat Rasulullah SAW minum berdiri. Disebutkan diantaranya adalah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min Zamzam. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah minum dengan berdiri dari air Zamzam. Jadi Rasulullah SAW berdiri ketika meminum air Zamzam. Sehingga para ulama menyimpulkan dari hadis ini digabungkan dengan hadis tentang larangan minum berdiri, maka larangan itu bernilai makruh, bukan haram mutlak. Ya. Kemudian juga ada yang menjelaskan bahwasanya boleh seseorang itu minum berdiri, tetapi harus air Zam-zam, untuk menggabungkan dua hadis ini. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, setelah kita pahami bahwasanya hukum minum dengan berdiri adalah makruh, sebaiknya untuk kita hindari, kita jauhkan. Bahkan disebutkan dalam penelitian mengapa dalam Islam dianjurkan minum dengan duduk dan tidak berdiri. Dikatakan hikmahnya karena ternyata seseorang ketika duduk itu ada semacam filter dalam saluran pencernaannya, sehingga air atau makanan yang masuk itu akan bisa terfilter. Dibandingkan seseorang ketika berdiri akan lost begitu saja, tidak terfilter. Wallahu a'lam tentang kebenaran penelitian ini, tetapi kita pahami bersama Rasulullah SAW menganjurkan demikian untuk kita ini tidak berdiri dalam makan kita dan minum kita, maka kita laksanakan. Poin yang kedua, dalam hadis ini disebutkan larangan minum sambil berdiri. Lalu bagaimana dengan makan? Ya. Karena tidak disebutkan dalam hadis ini tentang makan, maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya
Kalau minum sambil berdiri saja dilarang, apalagi makan. Karena makan itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekedar minum. Seseorang mungkin kalau minum itu dengan ketergesaan, ya sesuatu yang sederhana dilakukan, tetapi berbeda dengan makan. Maka disebutkan bahwasannya seseorang makan dan itu lebih besar aktivitasnya daripada minum, maka lebih dilarang lagi. Ini disebutkan qiyas aulawi. Kalau minum dengan berdiri saja dilarang, apalagi makan. Maka hukum makan dengan berdiri pun tetap juga sama dengan minum dengan berdiri, hukumnya adalah makruh. Nah, ini menjadi penting untuk kita ingat. Mungkin dahulu sebelum pandemi ada acara-acara tertentu, ada acara-acara pernikahan dan lain sebagainya yang memang standing party, memang tidak ada kursinya. Ya, tapi yang kita tahu kan, standing party karena tidak ada kursinya bukan berarti tidak boleh duduk. Ya, boleh saja yang kita duduk di bawah. Nah, termasuk kami pernah mengalami beberapa kondisi demikian, ya kami tetap usahakan untuk makan dengan duduk yang lebih memungkinkan. Kemudian poin yang berikutnya dari hadis ini kita dapati pelajaran, ya, bahwasannya teladan Rasulullah SAW ini, larangan Rasulullah SAW untuk makan ini dengan cara makan berdiri dan minum dengan berdiri ini tentu semua adalah untuk kemaslahatan kita, untuk tadi kembali untuk kesehatan jasmani kita. Arahan dalam Islam yang menyebutkan ada batasan seseorang makan, kemudian apa yang dimakan, kemudian bagaimana cara makan, itu semua adalah tuntunan syariat untuk kemaslahatan kita semua. Yang bertujuan tadi adalah kesehatan, maka kesehatan seseorang itu bisa menunjang dirinya untuk beribadah. Tentang berapa kadar yang dia makan juga pernah kami mengikuti sebuah kajian oleh peneliti bernama Ustadz Muhaimin Iqbal. Beliau adalah lulusan IPB, beliau meneliti, mengambil dari penelitian dan jurnal-jurnal, dia simpulkan bahwasannya di dunia kita ini ada angka kematian akibat busung lapar atau kurang gizi itu ada 11% dari seluruh penduduk dunia meninggal dalam keadaan kelaparan. Mereka tidak punya makanan dan mereka harus mati dalam keadaan lapar. Menariknya, disebutkan juga dalam penelitian beliau itu bahwasannya ada 11% juga dengan angka yang persis dari seluruh jumlah manusia yang ada di dunia ini, 11%-nya mati dalam keadaan obesitas atau kelebihan makanan dengan angka yang persis. 11% meninggal karena kelaparan, 11% yang lain meninggal karena obesitas. Adalah fakta yang mencengangkan. Sebutkan, maka seorang muslim adalah bagaimana dia mampu mengendalikan apa yang dia inginkan, mencukupkan dirinya dengan apa yang menegakkan badannya, bukan memuaskan apa yang dia inginkan. Berlebih-lebihan dalam makan, tidak memikirkan halal dan haram, tidak memikirkan thayyib atau tidak thayyib. Karena dalam anjuran Islam semuanya jelas, ada tuntunan tentang apa yang dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Kemudian seberapa kadar yang boleh dimakan dan batas apa yang seseorang itu dikatakan berlebihan dalam makan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana adab atau tata cara seseorang makan dan minum. Kesemuanya tentu kemaslahatannya, kebaikannya, kemanfaatannya kembali kepada kita sebagai kaum muslimin yang melaksanakan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW. Semuanya untuk ikhtiar kesehatan, dan kesehatan itu mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu kita dalam acara kajian Teras Singosari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.